Saya dulu sebelum jadi CEO, saya juga pernah jadi asisten rumah tangga. Udah, terus siapa? Saya nyemangatin kamu aja. Pegangan tangan tapi nggak pakai perasaan. Saya nggak bilang apa-apa soal perasaan padahal. Ya lagian kenapa tiba-tiba bahas masalah itu sih? Emang apa salahnya kalau saya pakai perasaan? Hai M-Kiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss. Yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 87 dan 88. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Mutiara yang sedih dan mendoakan Widuri. Ini karena dia yang merindukan Widuri. Ngapain sih M-Kiss First? Tiba-tiba aja Sandra datang ke rumah sakit untuk menjenguk Aurel. Dan bisa-bisanya dia pura-pura gak punya rasa bersalah. Aku tahu kok kalau Cassandra emang masih marah kan sama Kak Kenzo. Tapi kenapa Cassandra bawa aku sama mama, Kak? Bahkan pas aku berdarah-darah di jalan, Cassandra gak punya empati sama sekali kan buat bantuin aku. Terus sekarang datang ke sini pura-pura sok peduli. Tapi aku bersyukur kok. Aku bisa tahu lebih cepat. Kalau sampai Cassandra sama Kak Kenzo nikah, aku pasti bakalan kecewa banget sih. Dan aku juga gak ngerasain apa-apa sih pas Cassandra mutusin buat gak bantuin aku pas di jalan. Karena Cassandra sekarang bukan siapa-siapa lagi buat kita. Don't you get it, Aurel? Ivan tuh sekarang udah gak bisa lagi manfaatin kamu, Rel. In fact, you know what? Aku yang bantuin Ivan. Aku yang kasih dia kerjaan. Did you know where did he get that 5 juta sehari? It was from me. So by all means, technically, aku juga bantuin kalian. Dan bisa-bisanya ya Sandra, dia malah membuka soal Ivan yang bekerja untuknya. Tapi tetap aja Aurel lebih memilih cuek. Kedatangan Aditya di kafe membuat Mutiara sedih. Apalagi kalau Aditya mendiamkan dirinya. Aditya yang sudah bergabung dengan Cynthia dan yang lain langsung diberi jarak oleh sekretaris Cynthia. Siapa sangka Cynthia meminta Mutiara untuk ikut rapat bersama mereka. Ternyata Cynthia dulu hanya seorang ART Pak Bobby. Saya mau kamu lanjutin kuliah. Saya kuliah. Iya, Buat apa, Pak? kalau nanti sampai saya nggak bisa dampingin mereka sampai akhir, kamu Cynthia yang dampingin. Ini saya kenapa disuruh pakai baju kayak gini, Pak? Saya bener nggak kebiasa, nggak enak. Cynthia, kamu akan hidup di tempat yang beda. Kamu harus bisa beradaptasi mulai dari cara berpikir, cara berbicara, bahkan cara berpakaian kamu juga. Kamu harus bisa menyesuaikan di negara di mana kamu akan tinggal selama kamu kuliah. Pak Bobby sebenarnya kenapa baik banget sama saya? Saya ini udah tidak muda lagi. Saya udah tua. Sekarang saya lagi ngumpulin bekal buat di akhirat aja. Salah satunya, saya berbuat baik semampu saya. Dirinya yang seperti ini itu karena Pak Bobby yang memintanya untuk kuliah. Fakta itu membuat Aditya, Kenzo, dan Kayla jadi kaget. Meskipun Mutiara cuma lulusan SMA, Bu Cynthia. Mutiara sempat beberapa kali menjadi problem solver buat perusahaan kita. Terkadang ada masalah yang saya, Kayla, atau Pak Aditya tidak ketahui, Mutiara tahu. Dan Mutiara punya cara tersendiri yang sangat unik untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Jadi kadang saya bawa Mutiara untuk menemani saya. Bahkan waktu kemarin saya meeting sama Pak Bobby, saya ajak Mutiara.
Tapi nggak bisa Kenzo. Meskipun dia cukup berpotensi, pernah jadi problem solver, dia nggak bisa tiba-tiba jadi staff khusus kamu atau duduk di posisi penting di perusahaan tanpa pendidikan yang dimaksud dengan Pak Aditya tadi. Karena bahaya nanti buat Mutiara sendiri. Pasti kan nanti ekosistem yang ada dalam perusahaan itu akan, ya kalian tahu lah, bergunjing, bicara kenapa ya lulusan SMA kok bisa begini, bisa begitu, dianggap karena orang dalam, dan itu sangat membahayakan sekali. Saya dulu sebelum jadi CEO, saya juga pernah jadi asisten rumah tangga. Setelah itu, Cynthia menyetujui investasi ini untuk ditandatangani. Di lain sisi, Rianti melarang 3 orang untuk datang ke rumahnya. Mutiara yang dilarang membuat Aurel kesal. Ya ampun, Miss Kiss jadi terharu melihat Cynthia peduli dengan Mutiara. Pasti pelukan Cynthia dianggap seperti pelukan Widuri oleh Mutiara. Diam-diam, Cynthia curiga kalau Aditya adalah orang tua kandung Mutiara. Tapi dia tidak bisa apa-apa. Aku curiga ya, kayaknya Aditya itu ayah kandungnya si Mutiara. Tapi kayaknya mereka sama-sama nggak tahu. Pengen banget ya aku bilang ke Mutiara. Tapi pasti jadi masalah besar buat dia. Miss Kiss jadi gak tega sama Aurel. Dia kepikiran sama omongan Sandra. Makanya dia mengembalikan uang Ivan. Penjelasan Ivan juga tetap membuat Aurel tidak peduli. Setelah selesai meeting, Kala akan langsung pulang. Dan Mutiara berusaha untuk menjenguk Aurel. Karena dirinya yang takut untuk datang ke rumahnya, akhirnya dia meminta bantuan Kenzo untuk menghubungi Aurel. Tapi masih aja mereka lagi-lagi berantem. Jadi sekarang kamu udah berani nyuruh-nyuruh saya, Mutiara? Oh, maaf Mas. Ya saya bukan nyuruh sama sekali. Saya cuma minta tolong sama Mas. Makanya tadi saya bilang minta tolong. Kalau Mas mau tolongin ya syukur, kalau enggak juga enggak. Tapi kalau dilihat dari ekspresi muka Mas dan jawaban Mas, kayaknya enggak ya. Ya udah nggak apa-apa. Lagian juga nggak perlu-perlu banget kok. Saya bisa minta tolong Pak Yuda kalau nggak teman-teman saya. Mutiara yang menghubungi Aurel mencoba menghibur satu sama lain. Tapi cerita dari Mutiara membuat Aurel curiga kalau Sandra sudah melakukan niat jahat. Aku yang bantuin Ivan. Aku yang kasih dia kerjaan. Did you know where did he get that 5 juta sehari? Tadi Cassandra bilang dia ngasih kerjaan buat Ivan. Dan Ivan bilang kalau dia nyariin debt collector buat Cassandra. Sandra itu minta aku kenalin dia ke orang yang bisa tagih utang. Kebetulan aku kenal orangnya, aku cuma kenalin doang, habis itu gak tau lagi selanjutnya. Apa jangan-jangan Cassandra nyari debt collector buat gangguin Mutiara?
Makanya dia langsung menghubungi Sandra. Aurel tidak terima dengan kelakuan Sandra. I have no clue. Aku nggak nyuruh siapa-siapa, oke? Kak, aku udah tahu kok. Pokoknya kalau aku udah sembuh, aku bakalan cari saksi dan bukti. Aku bakalan kasih pelajaran buat Cassandra. Kamu tuh bukan siapa-siapa. So please, jangan sok-sokan buat ngancam aku karena Om Aditya aja. Bisa aku bikin gak berkutik depan aku. Apalagi cuma kamu. You're literally nothing. Kemarahan Aurel membuat Aditya khawatir, tapi dia nggak bisa untuk cerita. Bahkan Aurel juga memberitahu Ivan soal kelakuan Sandra. Kiss first, kepulangan Cynthia langsung disambut oleh Dikta, anak kedua Bobby. Tapi kenyataannya, Dikta malah emosi dengan Cynthia. Kehilangan Pak Bobby membuatnya benar-benar terpukul. Kenapa gak ada ngasih tahu aku kalau papa udah meninggal? Mama sama Mas Ali udah ngasih tahu kamu. Tapi kamu nggak bisa dihubungin. Kamu kemana? Tante itu bukan mama aku. Takut Mas Dikta. Dina, kamu pulang. Ini urusan keluarga. Saya nggak apa-apa. Kamu pulang. Informasi dari Aurel membuat Ivan gak terima. Makanya dia mendatangi Sandra. Sandra yang diam-diam di rumahnya juga ketakutan. Ya ampun, Dikta masih menolak seluruh perlakuan dari Cynthia. Ini membuat Cynthia harus menjelaskan semuanya. Tante berhasil bikin papa nikahin tante. Dan sekarang, semua warisan jatuh ke tangan tante. Itu kan yang tante inginkan dari awal. Bisa jaga nggak sikap kamu? Tolong sekali ini aja. Yang pertama iya, tante ini orang lain, orang asing datang ke kehidupan kalian. Tante itu sebelum ketemu sama papa kamu, rasanya udah nggak mau hidup. Tapi papa kamu ngasih tahu tante betapa indahnya kehidupan ini. Makanya tante bertahan dan ada di depan kamu saat ini. Oke? Yang kedua, sok polos. Tante nggak pernah sedikit merasa sok polos. Itu tante apa adanya. Tadi apa kamu segitu baiknya ngasih banyak sekali kesempatan untuk belajar. Makanya tante mau balas budi ke papa kamu. Tante benar-benar ngurusin papa kamu karena tante ngerasa sayang sekali sama papa kamu. Ya tante nikahin. Kamu pernah mikir nggak karena apa? Supaya nggak jadi fitnah dari siapapun orang yang ngelihat kedekatan tante saat tante ngurusin bapak kamu. Supaya jadi muhrim. Asal kamu tahu, satu-satunya alasan supaya tante bisa balas budi sama papa kamu. Segitu baiknya papa kamu. Tante emosi. Yang ketiga, apa tadi? Masalah harta. Oke. Ini surat warisan bapak kamu. Kamu baca sendiri. Tidak sedikit pun tante ambil di luar dari apa yang sudah ditulis di sini. Dan sesuai syariat. Tidak pernah juga tante pengen mengambil apapun harta dari papa kamu. Masih salah kan tante? Kehebohan Ivan membuat para satpam menegur Ivan. Bahkan Sandra sampai ingin menyewa bodyguard. Keributan Cynthia dengan Dikta membuat Cynthia merindukan Pak Bobby.
Alhamdulillah MK's first, keadaan perusahaan Aditya sudah mulai membaik. Tapi Aurel minta izin untuk bekerja. Gak hanya itu, Aurel juga membahas soal larangan Mutiara yang datang ke rumah mereka. Rianti gak bisa berbuat apa-apa, padahal dia juga kepikiran soal Cynthia. Gemes banget ya MK's first. Kenzo masih menunggu Mutiara yang bekerja. Ketika tahu Kenzo yang ditraktir oleh Cynthia membuat Kenzo terima kasih. Dan ini membuat Cynthia terharu. Baru juga kalau memikirkan Kenzo yang menunggu Mutiara bekerja. Tapi dia dihubungi oleh Ivan yang mencari keberadaan Mutiara. Ini lagi, masih aja Mutiara dan Kenzo berdebat. Apa sebaiknya saya pulangnya naik ojek atau naik angkot aja? Mas Kenzo pulang duluan juga gak apa-apa kok. Kamu tahu kan saya itu orangnya bisa menerima penolakan, Mutiara. Ini pasti kalau aku ngejawab, bakal jadi debat panjang sama Mas Kenzo. Kamu kok diam aja, Mutiara? Tumben gak ngelawan saya. Kamu mogok ya ngomong sama saya? Rianti pura-pura mencari tahu soal hari Aditya. Bahkan, dirinya berusaha cari tahu soal Cynthia. Pertemuan Mutiara dengan Cynthia membuat Kenzo menguatkannya. Sampai dirinya berusaha untuk memegang tangan Mutiara. Kok gemes banget ya MK's first? Tapi ini kesempatan dalam kesempitan. Megangin tangan saya. Enggak, itu siapa? Saya nyemangatin kamu aja. Pegangan tangan tapi nggak pakai perasaan. Saya nggak bilang apa-apa soal perasaan padahal. Ya lagian kenapa tiba-tiba bahas masalah itu sih? Emang apa salahnya kalau saya pakai perasaan? Dan lagi-lagi, ujung-ujungnya mereka berantem. Tapi apa iya Kenzo benar memiliki perasaan kepada Mutiara? Rianti masih aja memikirkan soal Cynthia. Bahkan dia berusaha menghubungi kepada Kayla soal Cynthia. Bu Cynthia sendiri kira-kira seumuran siapa Kayla? Tante kenapa nanya soal umur Bu Cynthia ya? Oh enggak. Enggak apa-apa kok. Tante cuma pengen tahu aja. Mungkin Bu Cynthia itu seumuran sama suaminya ya, Pak Bobby? Enggak Tante, Bu Cynthia kelihatannya seumuran Tante. Informasi dari Kayla membuat Rianti kaget. Keberadaan Ivan di kontrakan Mutiara dan Kayla jelas-jelas membuat Kenzo marah. Apalagi Ivan yang memberitahu soal Sandra. Ada apa, Van? Mut, dua orang itu yang datang data kolektor suruhan Sandra. Karena aku yang rekomendasiin ke Sandra. Lu nggak bercanda kan, Pak? Enggak. Ini mau sini lu. Lu kerjanya sama Sandra lu. Mengajuin keadaan Mutiara apa gimana lu? Mas Kenzo! Mas, udah Mas, jangan digituin dulu. Kita tunggu penjelasan dari Ivan dulu, Mas. Aku salah. Minta maaf.
Aku lagi butuh duit dan Sandra datangin aku dengan tawaran duit banyak buat nawarin dia 2 orang yang bisa tagih utang. Dan aku sama sekali nggak tahu dia nagihnya ke siapa dan gua nggak tahu demi Tuhan itu Mutiara. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepulangan Kenzo langsung disambut oleh Rianti. Dan Rianti berusaha mendapatkan nomor telepon Cynthia. Ternyata Rianti berniat untuk menghubungi Cynthia sampai video call. Ini karena dirinya yang mau memastikan wajah Cynthia. Oke, ada yang bisa saya bantu atau ada keperluan apa, Bu? Saya ingin mengucapkan terima kasih. Karena dengan keputusan ibu, akhirnya perusahaan suami saya bisa diselamatkan. Bukan membantu, Bu. Ini kan bentuknya kerjasama. Jadi kita sama-sama saling menguntungkan kok. Nggak apa-apa. Semoga juga kerjasama ini bisa berjalan dengan lebih baik dari sebelumnya. Saya tahu itu Bu Cynthia. Tapi tetap saja saya merasa saya harus bertemu ibu secara langsung. Karena saya bisa bicara langsung ke ibu, menyampaikan rasa terima kasih saya dengan baik-baik. Ya walaupun saya juga mengerti kalau memang pasti schedule ibu padat. Apalagi Bu Cynthia kan juga sedang berduka. Boleh. Ibu mau ketemu di mana? Dia nggak tahu aja kalau Aditya mendengar obrolan Rianti dengan Cynthia. OM kiss first. Aditya jelas-jelas marah pada Rianti karena rencananya. Begitupun mereka jadi berdebat. Mas, Kamu ngapain? Telepon Bu Cynthia. aku cuma mau ngucapin terima kasih aja. Kenapa, Mas? Terima kasih. Atau kamu mencari kesalahan aku? Karena aku baru pertama kali ketemu Bu Cynthia dan kamu curiga sama aku. Ya. Kenapa kamu langsung ngomong kayak gitu ya, Mas? Emangnya kamu tahu sesuatu? Ini kesempatan aku. Jadi kamu harus percaya sama aku. Karena aku tahu, Mas. Kalau wajah Ibu Cynthia itu mirip dengan Widuri. Dikta menghampiri makam Pak Bobby ditemani Dina. Dina yang membela Cynthia malah membuat Dikta marah. Keributan Aditya dan Rianti membuat Kenzo menghampirinya. Tapi Kenzo berusaha untuk menjelaskan kepada Rianti. Bahkan Rianti juga akan menggagalkan rencananya untuk bertemu dengan Cynthia. Kala memperingati Ivan untuk menjauhi Sandra, Mutiara juga mendengar cerita Ivan tentang ketulusannya dengan Aurel. Tapi bisa-bisanya Ivan menyetujui hubungan Mutiara dengan Kenzo. Aku nyadar, cuma Aurel doang. Cewek satu-satunya di dunia ini yang rela korbankan nyawanya cuma buat aku. Cuma dia doang yang cintanya tulus buat aku. Makanya aku nyesal. Dan aku juga nyadar aku udah ikhlas kok kalau kamu mau pacaran sama siapapun itu, jadian sama siapapun, termasuk Kenzo. Kalau kamu udah jadian sama dia, aku support kok. Omongan Ivan membuat Mutiara mengingat perlakuan Kenzo. Sama kan dengan Kenzo yang memikirkan Mutiara. Tapi karena pikirannya soal Mutiara membuat dia teringat soal ulah Sandra. Makanya dia langsung menghubungi Sandra. Hi, Kat. What a pleasant surprise. Kenapa kamu tiba-tiba nelfon? Kangen ya? Aku udah bilang sama kamu kan, Sandra. Kalau kamu ganggu Mutiara ataupun keluarga aku, apalagi sampai kelewatan batas, aku bakal laporin kamu ke kantor polisi. What do you mean?
Karena ancaman dari Kenzo membuat Sandra panik. Dia berusaha cari cara untuk menyelesaikan ini semua. Kenapa ya Kenzo dan Mutiara sama-sama mikir satu sama lain? Miskis kok jadi gemes? Karena kondisi keuangan keluarga Aditya yang sudah membaik, Rianti mau membayarkan gaji ART-nya. Tapi gaji mereka sudah dibayarkan oleh Kenzo. Rianti yang curiga kepada Aditya membuat Aditya marah. Bahkan lagi-lagi Aditya membentak Rianti. Kamu itu bukan cuma nanya, tapi kamu curiga sama aku. Jangan pikir aku tuh tidak tahu sama nada bicara kamu. Pikiran kamu salah, Mas. Aku gak curiga kok. Kemarin tuh kamu janji sama aku ya, tidak bertemu dengan Cynthia. Kalau kamu bertemu dengan dia, kamu tahu akibatnya. Mengerti? Iya, Mas. Tiba-tiba Kenzo yang mau menjemput Kayla membuat Kayla heran. Padahal itu hanyalah modus untuk Kenzo biar bisa jemput Mutiara. Miskis jadi gemas melihat Kenzo yang akan memberikan Mutiara handphone. Apa ini biar dia mudah untuk menghubungi Mutiara? Sandra yang panik sampai tidur di ruang tamu. Bahkan Sandra juga minta Nunu cari tahu. Sikap Dikta kepada Cynthia membuat Cynthia berusaha tetap bersikap baik kepada Dikta. Kita breakfast bareng ya, Dikta. Duluan aja. Aku mau makan di kafe. Kedatangan Kenzo membuat Mutiara heran karena dia ingin menjemput Mutiara. Walaupun berdebat, Kenzo menjebak Mutiara biar bisa ikut berangkat bersama. Saya udah buru-buru datang ke sini biar kamu nggak telat, tapi sekarang kamu malah santai-santai kayak gini. Tapi saya nggak minta dijemput, Mas. Saya kira juga Mas mau ngejemput Mbak Kayla, bukan saya. Kenapa malah jadi nyuruh saya? Aku emang butuh Kayla buat handle beberapa kerjaan pagi ini. Urusan pencairan dana yang harus sampai ke finance hari ini. Ayo, Kai. Saya punya cerita lucu tau. Oh ya? Cerita lucu apa, Mas? Kalau mau denger sih, kayaknya ceritanya bakal jadi panjang. Jadi mungkin saya ceritanya dari mobil. Kalau emang penasaran banget ya, berangkat bareng sama saya sama Kayla.
Saya nggak bisa lagi mas kalau ceritanya lucu kayak gini. Saya harus tahu ceritanya. Bentar ya mas, saya siap-siap cepet kok. Mbak, sabar ya. Bentar, ini sih. Kena juga Mutiara sama jebakan aku. Setelah Nunu mendapatkan informasi dari Trimo, dia langsung menghubungi Sandra. Betapa emosinya Sandra karena telah dibohongi oleh Kenzo. Ternyata semalam Kenzo nggak benar-benar ngelaporin aku ke polisi, tapi he pranked me. This is too much. Aku nggak tidur semalaman cuma gara-gara dia. Aditya lagi-lagi memastikan keberadaan Rianti agar tidak bertemu dengan Cynthia. Ini membuat Rianti semakin curiga. Ternyata Kenzo yang menceritakan soal kelakuannya kepada Sandra. Dan benar aja, Sandra langsung marah-marah kepada Kenzo. Tapi Kenzo harus memberikan pelajaran kepada Sandra. Halo. Keterlaluan banget sih kamu, Kenzo. Kamu tahu nggak? Gara-gara prank kamu, aku jadi nggak bisa tidur semalaman karena aku kira kamu benar-benar ngelaporin aku ke polisi. That's too much, you know? Even for you, even for your class, that is so low. Semalam tuh aku cuma ngasih kamu shock terapi, Sandra. Next time, aku beneran bakal ngelaporin kamu ke kantor polisi. Shock terapi apa sih? There's no next time. You've been toying with me for too much. Kamu tuh kenapa sih mainin aku terus? Kamu tuh keterlaluan banget, kan? Kamu tuh lebih parah, Sandra. Kamu nyuruh orang lain buat bikin onar di tempat kerjanya Mutiara. Dan hampir bikin Mutiara dipecat. Kedatangan Dikta di kafe membuat dirinya ingin mencari tahu soal Mutiara, kehidupan Mutiara, pacarnya, bahkan teror yang membuat Dikta penasaran. Di lain sisi, Ivan masih aja nekat mendatangi Aurel. Karena seluruh keluarganya yang pergi, akhirnya Ivan diberi izin untuk bertemu dengan Aurel. Ini semua karena dia ingin menjelaskan kepada Aurel. Please, maafin aku ya, Ren. Aku tahu aku salah. Terima kerjaan itu dari Sandra. Duit 5 juta itu udah aku balikin semuanya. Malah sekarang nih ada lomba fotografi. Aku mau ikut ini. Hadiahnya 20 juta. Aku bakal kejar biar aku bisa ganti semua uang yang aku udah pinjam sama kamu. Mutiara, aku udah bilang sama dia, aku udah gak sayang sama dia. Aku gak akan kejar dia lagi. Dan aku terima dia mau pacaran sama siapapun itu, termasuk Kenzo. Kelakuan Mutiara yang menyemangati Kenzo dan Kayla membuat Miss Kiss gemas deh. Mas Enzo? Semangat! Semangat! Go! 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 Ayo mas! Kita harus menghadapi masa depan yang cerah. Karena masa-masa sulit kita sudah kelar semua. Jadi go Mas Kenzo, go Mbak Kayla. Semangat! Kamu tuh kenapa sih? Nggak jelas banget. Gak bisa diajak seru-seruan. Seru-seruan kayak gimana maksud kamu? Tadi saya seru. Nyemangatin semua orang. Saya udah semangat kok. Tapi ngeliat gaya kamu kayak gitu saya jadi malas lagi sekarang. Ih malas, udah gak. Saya udah malas juga jadinya mas. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mutiara lucu ya? Iya. Iya emang lucu aja gitu maksudnya kan? Ya iya, tapi nggak harus senyum-senyum gitu juga kali. Siapa yang senyum-senyum? Bahkan setelah Mutiara turun, Kenzo masih aja senyum-senyum. Tanpa dia tahu, Kayla sudah menyadarinya. Setelah kepergian Kenzo, Rianti datang. Dan ini membuat dia marah karena Kenzo mengantarkan Mutiara. Karena Dikta yang penasaran, Dikta juga memanggil Mutiara ke ruangannya. Tuh kan yang kiss first. Rianti yang menghampiri Mutiara langsung marah. Mau jadiin anak saya itu sebagai supir pribadi kamu. Harusnya kamu tuh sadar diri Mutiara.
Kamu tuh cuma mantan ART di rumah saya dan sekarang kamu cuma sebagai pegawai di kafe ini. Tuh kan udah dibilangin, gara-gara Mas Kenzo sih, saya lagi deh yang kena. Omongan Rianti benar-benar menyakitkan. Mereka nggak tahu aja kalau Dikta dan manajer kafe memantau Mutiara dari jauh. Sedangkan Aditya juga memikirkan Cynthia hingga mengajak bertemu. Betapa curiganya Aditya kalau Rianti benar-benar bertemu dengan Cynthia. Tuh kan yang kiss first. Karena Mutiara memiliki banyak masalah membuat Dikta ragu. Padahal seluruh masalah ini bukan karena dirinya. Terima hukuman atau apapun itu atas bukan kesalahan saya. Walaupun manajer kafe membela Mutiara, Dikta ragu karena kedekatan Mutiara dan Cynthia. Pertemuan Mutiara dengan Cynthia langsung curhat. Bahkan ini semua soal Kenzo. Gara-gara orang nyebelin. Kenzo. Loh, kok Ibu bisa tahu? Hebat kan? Kamu duduk, yuk kita ngobrol dulu sebentar. Oh, Masih tapi jam saya segini. takutnya It's okay. Bener ya orangnya Kenzo. Kamu suka deh sama Kenzo? Hah? Suka? Wah, pas banget M-Kiss first. Karena omongan Mutiara dan Cynthia membuat Kenzo merasa hal aneh. Melihat keberadaan Cynthia benar-benar membuat Rianti shock. Bagaimanapun, Cynthia mirip sekali dengan Widuri. Ya, halo. Halo Bu Cynthia, saya sudah sampai dalam kafe. Saya lagi depan toilet. Sedangkan Aditya menyuruh Yanto untuk memastikan Rianti dengan Cynthia. Rianti masih benar-benar shock karena sosok Cynthia, tapi bagaimanapun dia berusaha menutupinya. Pas banget, Sandra menghubunginya. Miskis jadi khawatir karena Sandra bisa melakukan seluruhnya. Gak hanya Rianti yang shock, Yanto juga shock melihat sosok Cynthia. Sampai dirinya harus ditenangkan oleh Aditya. Dikta diam-diam juga memantau apa yang dilakukan oleh Cynthia. Sedangkan Cynthia tahu kalau Rianti mencurigainya. Nah, buat M-Kissers yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.